tinggal dalam hukum Islam gitu kayaknya banyak gitu. Oh, banyak ya, Ustadz. Jadi kita lihat Hmm. aja di Google Scholar, terus kemudian di Scopus, kira-kira jual beli properti dengan sistem ribawi kayak gitu itu ditinjau dalam hukum Islam kayak gimana? Nggak pakai ini, nak. Mungkin ya perspektif hukum Islam sama hukum negara itu, Ustadz. Ah, Hukum apa kalau positif gitu? aku. Bingung aku. Itu kalau properti itu loh. Tapi nggak wes kok kesulitan sampean. Aku seneng boleh judul angel. Seperti dikaitkan dengan ini, apa itu, properti dikaitkan dengan objek waris misalkan. Balik lagi ke waris. Atau Awalnya saya juga waris, Ustadz. Kok menemu lagi iya, ide baru gitu loh. Bingung. Hah. pernikahan egaliter. Jadi kita mulai ini sampai jam 10 kita seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah kembali di pertemuan ke-7 insya Allah di materi terakhir sebelum UTS dengan keadaan sehat walafiat. Nah, Ustadz sekalian, kita kemarin sudah membahas yaitu tentang bagaimana menyusun latar belakang nih, mulai dari teknik induktif atau deduktif atau penalaran deduksi atau induksi gitu ya, melalui umum khusus, khusus ke umum atau seperti apa, kemudian dengan nah, teknik atau strategi bagaimana awalnya kita menulis di awal paragraf kita itu kita tuliskan secara umum dulu, lalu kemudian kita breakdown menjadi lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, sampai kemudian kita muncul permasalahannya apa. Karena memang yang ditanya ketika ujian skripsi itu awal-awal itu pasti masalahnya apa? Kenapa kok Anda mengangkat penelitian ini? Kenapa kalau tidak diangkat? Kenapa? Kenapa? Kalau dibiarkan, kenapa? Nah, itu yang kita sebut sebagai problem statement. Maka ketika problem statement disandingkan dengan literatur review yang cukup komprehensif, kemudian ditambahkan dengan rumusan masalah atau fokus penelitian, yang kemudian itu bisa menjadi pertanyaan yang akan kita jawab, lalu kemudian akan menghasilkan tujuan. Tujuannya apa? Sehingga akan menciptakan satu latar belakang yang powerful, kalau saya sebutkan. Nah, setelah itu di pertemuan singkat ini, saya baru mengerti Dasein dan Dasolen, tapi nyari novelty-nya itu masih belum nemu. Oke. Deskriptif dan preskriptif, kira-kira apa yang terjadi? Kenapa kok tidak seideal yang kita inginkan? Nah, itu Dasolen dan Dasein itu seperti itu. Ustaz Dalita. Kemudian hari ini kita akan membahas atau mengulas sedikit materi tentang ya yang harus ada di dalam pendahuluan. Karena setelah UTS nanti kita masuk ke pembahasan yaitu literatur review, penyusun literatur review, analisis gaps penelitian begitu. Jadi untuk penyusunan panduan dalam proposal penelitian itu kita harus paling tidak ada unsur-unsur ini, Ustaz wal Ustazah. Kira-kira apa saja yang harus ada, terus kemudian kenapa harus ada. Nah, karena pendahuluan itu yaitu pintu gerbang ya. Artinya pendahuluan itu menjadi kunci untuk kemudian ke bab-bab selanjutnya. Di sini apa saja? Yang pertama adalah pendahuluan itu pintu gerbang proposal.
Jika proposal adalah tiket untuk mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing, maka pendahuluan adalah pintu gerbang yang menentukan kesan awal penelitian Anda. Menurut Wilkinson, pendahuluan adalah tulisan yang memberikan informasi awal kepada pembaca tentang penelitian yang akan dilakukan secara komprehensif dan menarik. Nah, begitu. Jadi kenapa latar belakang itu tidak harus kemudian Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Nah, kayak gitu. Pembaca itu nanti akan merasa tidak menarik dan terasa klise. Maka kemudian diberikan hook atau kalimat pembuka yang menonjok pembaca. Jadi pembaca itu akan, misalkan kalimat yang menohok itu gimana? Tercatat pada tahun 2026, fenomena LGBT di Kota Malang meningkat pesat. Data diambil dari ini. Kira-kira pembaca penasaran nggak kira-kira? Wah, LGBT di Kota Malang meningkat pesat. Nah, itu. Maka kemudian itu adalah hook. Bagaimana kemudian kalimat-kalimat pembuka itu yang kemudian membuat penasaran pembaca. Tapi kalau misalkan dibuka dengan Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Indonesia merupakan negara hukum. Perkawinan adalah suatu sunatullah yang setiap muslim wajib melakukannya karena untuk menyempurnakan agama gitu kan ya. Ditambahi kemudian menurut hadis Rasulullah seperti ini. Nah, itu terlalu klise dan tidak relevan dengan topik penelitian yang akan kita bahas di dalam penelitian kita. Oleh karena itu, pendahuluan yang dimulai dari latar belakang itu harus memberikan informasi awal kepada pembaca tentang apa yang sebetulnya diangkat dalam eh, penelitian Anda begitu. Maka kemudian pendahuluan atau bab satu itulah yang menjadi pintu gerbang untuk penelitian selanjutnya. Nah, komponen utamanya ada apa? Komponen utamanya ada latar belakang masalah, menunjukkan kesenjangan antara harapan Dasolen dan kenyataan Dasein, serta research gap dari penelitian sebelumnya. Penelitian tentang sertifikasi halal telah banyak dilakukan, namun ada aspek yang belum disentuh oleh peneliti sebelumnya, yaitu salah satunya adalah bagaimana alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pelaku UMKM tadi itu belum tereksplor dengan baik. Sehingga diketahui mengapa mereka enggan untuk melakukan sertifikasi halal pada produknya. Nah, itu memunculkan gaps atau research gap. Begitu, Ustadz wal Ustadzah. Kemudian memunculkan signifikansi dan relevansi. Mengapa penelitian ini penting dilakukan dan siapa sasaran pembacanya? Menunjukkan dampak nyata penelitian. Penelitian ini penting dilakukan karena semakin maraknya begini. Atau penelitian ini penting dilakukan mengingat meningkatnya angka kontaminasi dari produk non halal yang terjadi pada produk makanan dan minuman di usaha atau di UMKM di Kota Malang. Nah, oleh karena itu penting dilakukan sehingga bisa memberikan pemahaman kepada pembaca serta pelaku UMKM dan juga konsumen tentang pentingnya sertifikasi halal. Dampak nyata. Kemudian tujuan dan manfaat. Tujuan yang spesifik dan manfaat penelitian baik untuk pengembangan keilmuan maupun masyarakat luas. Biasanya tujuan itu selaras dengan rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pola leadership di dalam keluarga itu menciptakan sebuah sistem keluarga yang sakinah gitu misalkan ya. Maka kemudian untuk menganalisa atau untuk mengidentifikasi pola-pola kepemimpinan kepala rumah tangga di dalam keluarga untuk menciptakan keluarga sakinah begitu. Kira-kira rumusan masalahnya apa? Bagaimana? Apa? Ya berarti tinggal kita kasih kata kuncinya di tujuannya. Tidak semuanya tentang untuk mengetahui ini, untuk mengetahui ini, untuk memahami ini. Kalau mahasiswa rata-rata kayak gitu. Tujuannya adalah untuk mengetahui. Cuma mengetahui, untuk mengetahui dan menganalisa, untuk mengidentifikasi. Maka kemudian nanti di hasil skripsinya adalah hasil identifikasi, begitu. Kalau mengetahui ya cuma mengetahui aja. Untuk mendeskripsikan ya cuma mendeskripsikan. Tapi apa tujuannya sebetulnya? Itu selaras dengan rumusan masalah yang merupakan batasan masalah dari latar belakang. Katanya Ustaz Wahyu,
Biar tidak melebar kemana-mana, maka diberikan batasan masalah. Maka kemudian difokuskanlah menjadi sebuah fokus penelitian atau yang kita sebut sebagai rumusan masalah tadi. Begitu. Kemudian tinjauan pustaka dan metode. Literatur review mendalam dari sumber terkini, minimal 5 tahun terakhir. Dan penjelasan metode penelitian yang akan digunakan. Nah, biasanya ini disusun setiap komponennya 100 hingga 200 kata. Sehingga ketika 200 kata memenuhi 5 unsur paragraf itu, maka akan menjadi 1000 kata itu dalam satu pendahuluan. Kayak gitu. Selanjutnya, substansi dan struktur pendahuluan. Elemen pendahuluan itu isu penelitian dan rumusan masalah. Kutipan pada paragraf awal, review penelitian terdahulu yang menunjukkan kelemahan dan arti pentingnya penelitian atau signifikansi. Review buku dan jurnal, analisis kesenjangan dari literatur, referensi penting yang menunjukkan urgensi penelitian bagi pembaca. Rumusan masalah mengacu pada isu penelitian dengan jelas dan dapat diuji melalui penelitian empiris atau normatif. Tujuannya sesuai dengan rumusan masalah, menunjukkan kegunaan praktis dan teoritis penelitian yang akan dilakukan, serta orisinalitas penelitian. Ini tidak masuk ke subbab Y, tapi yang ada di dalam paragraf pendahuluan, Ustaz wal Ustaz. Jadi nggak usah disebut isunya apa, reviewnya apa, rumusan masalahnya, tujuan manfaat. Rumusan dan tujuan itu memang satu dengan pendahuluan, tapi ada subbab sendiri. Tapi untuk yang isu, review, terus kemudian originalitas tidak usah disebutkan sebagai subbab begitu. Dan ini sudah kami cantumkan di template terbaru skripsi untuk HKI. Jadi mana yang subbab, mana yang bukan subbab itu nanti mahasiswa itu akan menyusun sesuai dengan panduan itu. Minta Ustadz, Kenapa? minta. Template. Oh iya nanti. Menghindari plagiasi dan duplikasi, menunjukkan novelty dan kontribusi baru terhadap bidang keilmuan. Jadi originalitas penelitian itu untuk menyampaikan bahwasanya biasanya dibuat roadmap. Roadmap yang dilakukan oleh peneliti. Nah, itu kalau dosen gitu. Tapi kalau mahasiswa, apakah punya roadmap terkait dengan penelitian yang akan dia lakukan? Kayaknya enggak. Tapi kalau dosen kan penelitian-penelitian sebelumnya itu jadi roadmap. Nah, itu kemudian akan menghasilkan originalitas penelitian. Bagaimana menunjukkan novelty, kebaruan tentang penulisan yang dia lakukan saat itu. Kira-kira apa? Agar untuk menghindari plagiasi tadi. Gitu. Tapi kalau mahasiswa cukup menyebutkan bahwasanya originalitas penelitian itu dia menyampaikan bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh ini itu membahas mengenai ini. Sedangkan penelitian ini itu mengidentifikasi sehingga menjadi sebuah penelitian yang baru. Itu artinya dia menunjukkan originalitas. Kemudian, ya, kalau kemudian kita menyusun latar belakang, sekarang kita identifikasi nih. Kenapa kok rata-rata banyak yang diobrak-abrik latar belakangnya itu oleh dospem ketika mengajukan proposal begitu. Yang pertama adalah penelitian dari ruang hampa, tidak didasarkan pada permasalahan nyata atau fenomena yang teridentifikasi di lapangan atau literatur. Contohnya tadi, Ustadzah Wahyu menyampaikan tentang bagaimana masyarakat merespon terkait dengan terbitnya Undang-Undang KUHP atau KUHAP yang terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP seperti apa? Responnya masyarakat kayak gimana? Itu kan fenomena yang muncul saat ini dan masyarakat itu masih beda pendapat. Ada yang setuju, ada yang bahkan kontra terhadapnya. Itu yang kita sebut sebagai penelitian dari ruang hampa adalah dia tidak punya dasaran atau proses berpikir dari suatu identifikasi terhadap suatu masalah di lapangan. Kemudian mencoba untuk mengajukan. Tapi nggak ada, datanya nggak ada, fenomenanya juga nggak ada. Karena ditengarai, dia ngambil dari ChatGPT. Nah, itu bisa jadi menjadi sebuah penelitian dari ruang hampa. Jadi penelitian itu tidak boleh berangkat dari ruang hampa, tapi harus dari
identifikasi masalah atau fenomena yang jelas. Itu. Kalau saya kemarin mencontohkan itu bagaimana kemudian fenomena kopi pangku di Pantura, bahkan di Malang pun ada fenomena kopi pangku. Nah, kita pengen nih meneliti dengan jenis penelitian fenomenologis gitu ya. Meneliti dari sudut pandang orang pertama secara makna yang tersirat dari setiap hasil wawancaranya. Kita tanya misalkan, apa alasan mbaknya itu menjadi penjual kopi pangku di saat banyak pekerjaan yang mungkin bisa ditekuni karena stigma negatif dari masyarakat terhadap kopi pangku tadi itu. Kopinya diminum, penjajahnya dipangku, kan gitu. Makanya disebut sebagai kopi pangku. Nah, setiap kata yang keluar dari informan itu akan kita catat, kemudian kita maknai, coding. Di dalam analisis ketika di fenomenologis itu, atau studi fenomenologis, kita akan dapatkan makna yang tersirat dari setiap ucapannya. Ya gimana ya mas ya? Saya punya anak 5, suami saya sudah pergi sejak anak keempat saya lahir itu. Dan tidak ada kabar sampai sekarang. Sedangkan anak saya 5 ini itu butuh sekolah, butuh makan, butuh susu, dan lain sebagainya. Kira-kira di tengah ekonomi yang semakin memburuk seperti ini, rupiah yang melemah dan kemudian anggaran yang dihambur-hamburkan, maka kemudian bagaimana saya bisa menghidupi anak-anak saya ini kalau saya tidak menerima pekerjaan ini? Kita ambil kira-kira dari kata-kata tadi itu apa makna yang kemudian kita ambil? Ternyata kita ambil di situ ada perjuangan. Satu, kata kunci yang kita coding adalah perjuangan menafkahi 5 anak. Gitu. Terus kemudian apalagi? Ya, itulah yang kita sebut sebagai bagaimana kita mengidentifikasi fenomena. Fenomena tadi itu yang kemudian kita angkat. Nah, itu kan tidak berangkat dari ruang hampa. Memang ada fenomenanya. Begitu, Ustadz Ulusegun. Gagal menemukan urgensi. Tidak menunjukkan pentingnya isu penelitian yang diangkat sehingga penelitian terkesan mengada-ada dan tidak relevan. Urgensinya apa? Gak ada urgensi. Kenapa? Kalau ada urgensi itu kira-kira seharusnya itu penelitian ini memberikan manfaat atau dampak gitu loh. Urgensinya apa? Nggak tahu dia, nggak bisa menyampaikan, nggak bisa memberikan jawaban atau memberikan informasi tentang urgensinya tadi itu. Nah, ini yang kemudian kita sebut gagal menemukan urgensi. Kemudian copy paste tanpa pemahaman. Ya ini ChatGPT buatkan saya materi tentang kewarisan ditinjau dari hukum Islam dari bab 1 hingga bab 5 termasuk referensi siap sidang. Wah, nah itu. Langsung jadi, langsung copy paste, kemudian disesuaikan template-nya, kemudian dia ujian. Ketika ditanya, apa yang kamu maksud di sini? Tidak bisa menjelaskan. Maka copy paste tanpa pemahaman. Biasanya kalau kayak gini nih, resiko plagiasi, kemudian inkonsistensi penjelasan, dan logika yang lompat-lompat, jumping to conclusion, tiba-tiba seperti ini, ditanya ini, jawabnya ini, begitu. Mengambil teks tanpa memahami esensi. Itu, copy paste tanpa pemahaman. Lalu, tidak mengkomunikasikan signifikansi, gagal mengungkap dampak dan kegunaan penelitian yang akan dihasilkan bagi pengembangan ilmu dan masyarakat. Kira-kira ketika ditanya sama dosen, eh, oke, dari penelitianmu ini atau rencana outline penelitianmu ini, kira-kira dampaknya bagi masyarakat apa? Dia tidak bisa menjawab. Saya kasih contoh, ada beberapa hal yang mungkin itu berguna bagi masyarakat. Salah satunya adalah penemuan hukum atau ya fact-finding. Jadi gini, panjenengan tahu nggih, ada seorang artis Tasya Farasa namanya. Dia hanya meminta 100 rupiah untuk dibayarkan oleh mantan suaminya. Netizen itu bertanya-tanya, kenapa wong bisa minta miliaran ratusan juta? Kenapa kok cuma minta 100 rupiah? Ternyata sifat putusannya tadi itu memang inkrah.
Tapi untuk pelaksanaan pembayaran nafkah itu tidak bisa dieksekusi, Ustadz wal Ustadzah. Jadinya ketika hakim memutuskan bahwasanya tergugat atau penggugat, ya. Yang cewek ini berarti penggugat, kalau yang cowok itu biasanya kalau yang mengajukan itu sebagai pemohon. Nah, di sini sebagai tergugat, ya, tergugat untuk membayar nafkah bulanan kepada penggugat dan juga anak penggugat dengan nominal sekian. Ketika sudah selesai cerai, lalu kemudian sudah hidup masing-masing, kira-kira suaminya mau nggak menafkahi dengan sebesar itu tiap bulan kira-kira? Kayaknya keberatan itu Ustadz. Nggak bisa. Dan ini nggak bisa dieksekusi. Kemudian jurusita dari pengadilan itu datang ke rumahnya mantan suaminya. Si artis ini kemudian minta, ayo bayar gini. Nggak bisa. Itu nggak ada hukumnya kayak gitu. Legalitasnya nggak ada, legal standingnya nggak ada. Sehingga kemudian Tasya Farasa ini percuma kalau minta miliaran. Ya udahlah 100 rupiah aja kayak gitu. Jadi dibayarkan hari itu juga, terus kemudian saat itu juga selesai sudah. Wis, kamu bayarkan 100 rupiah, wis nggak ada hubungan lagi ya. Jangan ganggu aku sama anakku. Wah, gitu selesai sudah. Nggak ribet dengan permintaan apa eksekusi terhadap nafkah dan lain sebagainya. Nggak ada soalnya permintaan eksekusi terhadap nafkah yang dibebankan saat cerai. Salah satu yang kemudian dilakukan oleh Pemkab Gresik itu menarik kita teliti. Kenapa? Jadi begini, seorang suami yang dia ASN gitu di sebuah pemerintah kabupaten atau Pemkot, ketika dia diputuskan cerai dan harus memberikan nafkah kepada istrinya, mantan istrinya, maka di sini pengadilan bekerja sama dengan Pemkab atau Pemkot untuk memotong gaji yang diterima oleh ASN untuk membayar nafkah bulanannya. Nah, ASN tidak akan bisa ngapa-ngapain ketika, loh gajiku 5 juta kemarin kok tiba-tiba dipotong 2 juta ya, sekarang aku cuma menerima 3 juta. Oh, ternyata itu adalah dipotong untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya. Nah, itu salah satu yang kita sebut sebagai finding atau penemuan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tadi dengan Pemkot tadi itu kemudian dikuatkan dengan sebuah regulasi. Nah, itu boleh. Maka dampaknya apa? Perempuan-perempuan yang diceraikan tadi itu atau yang ditalak suaminya tadi yang tidak diberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan anaknya, akhirnya merasakan dampaknya. Yaitu apa? Dapat nilai manfaatnya dari pemotongan gaji tadi itu, akhirnya dia tetap mendapatkan nafkah. Walaupun sebetulnya suaminya enggan untuk membayarnya. Itu yang kita sebut sebagai mengkomunikasikan signifikansi. Itu satu contoh aja. Kemudian latar belakang esensi dan struktur. Nah, ini kemarin itu, nggih. Ini sudah. Kemudian general statement, thesis statement, supporting ideas. Ini dalam penulisan sepertinya insya Allah sudah lah ya di bahasa Indonesia itu. Kemudian rumusan masalah. Nah, setelah masuk latar belakang, kita kemudian rumusan masalah. Kemarin kan sudah, nggih. Bagaimana Anda menemukan masalah atau di mana masalah ditemukan? Di buku, di jurnal, dimanapun itu sudah saya kasih. Nah, sekarang kita masukkan fokus penelitiannya. Rumusan masalah di mana? Kalau penelitian normatif wajib menggambarkan kaidah-kaidah hukum atau aturan hukum yang akan diuji, dianalisis berdasarkan doktrin dan perundang-undangan yang berlaku. Kalau normatif. Kalau penelitian empiris atau sosiolegal, wajib menggambarkan teori-teori ilmu sosial dan efektivitas hukum dalam implementasinya di lapangan, dengan fokus pada kesadaran hukum masyarakat. Boleh menggunakan efektivitas hukum, implikasi hukum, implementasi hukum, kesadaran hukum, kepatuhan hukum. Biasanya gitu kalau penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum, tapi secara lapang. Begitu. Nah, contoh rumusan masalah yang dapat dan kurang bisa diteliti. Kalau penelitian normatif, contohnya adalah seperti ini yang baik. Bagaimana pengaturan kewenangan KPK dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan terhadap kasus korupsi pada PT Pertamina menurut hukum positif?
menurut hukum undang-undang, menurut undang-undang tindak pidana korupsi misalkan. Nah, itu baik. Tapi kalau misalkan bagaimana pengaturan operasi tangkap tangan kasus korupsi Pertamina, terlalu umum. Karena tidak sampai ke fokus penelitian kita. Kira-kira apa? Kenapa tidak spesifik pada aspek bagaimana pelaksanaan UTT tadi itu? Tapi di sini yang dibahas adalah pengaturan operasi tangkap tangan. Nanti prosedurnya disebutkan juga bagaimana sih OTT itu dilakukan, siapa penegak hukumnya, siapa yang melaksanakan. Begitu, itu terlalu umum nanti. Terlalu besar, skripsinya gendut, tapi nggak bergizi. Mending kurus ramping tapi bergizi. Atau ideal tapi bergizi. Kalau MBG bergizi nggak? Wallahu a'lam. Ancok MBG jadi Ustaz Wahyu. Iya, kok iso nih gitu. Nanti tak komen gitu, Set. Nah, penelitian normatif yang kurang, ya karena dia terlalu umum begitu ya. Nah, lalu kemudian penelitian empirik atau penelitian empiris, bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Malang terhadap efektivitas pemberlakuan social distancing di saat era COVID-19? Tingkat kesadaran hukum. Kita bisa tinjau pakai teori kesadaran hukum atau kepatuhan hukum punya Suryono Sukanto. Terus kemudian Satcipto Raharjo dan lain sebagainya. Tingkat kesadarannya gimana? Wawancara tuh ke stakeholder, terus kemudian apa? Atau membagikan survei atau membagikan Google Form responden, terus kemudian kita analisa. Nah, kemudian penelitian empirik yang kurang itu faktor-faktor apa yang mempengaruhi penanggulangan COVID-19? Terlalu luas, tidak fokus pada hukum. Seperti itu. Banyak faktor-faktor apa yang mempengaruhi penanggulangan, lambatnya penanggulangan. Nanti masuknya jadinya faktor lambatnya penanggulangan, faktor cepatnya penanggulangan. Padahal yang ingin kita bahas adalah bagaimana efektivitas social distancing kepada masyarakat saat COVID-19 gitu. Itu untuk rumusan masalah yang kurang dan baik. Lalu selanjutnya tujuan. Nah, tujuan. Tujuan penelitian harus mengikuti rumus, menghubungkan rumusan masalah, sasaran, fenomena, lokasi, dan variabel penelitian dengan bahasa teknis yang jelas dan terukur. Makanya saya bilang tadi, tujuan itu biasanya selaras dengan rumusan masalah yang kita bahas atau fokus penelitian yang kita angkat. Begitu, itu adalah tujuan. Tujuan penelitian normatif untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan KPK dalam pelaksanaan OTT terhadap kasus korupsi di Pertamina berdasarkan hukum positif. Kalau tujuan penelitian sosio legal atau yuridis empiris tadi itu untuk memahami dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat Malang terhadap efektivitas pemberlakuan social distancing. Itu untuk tujuannya. Untuk mengidentifikasi, untuk menganalisis, untuk memahami, untuk mengkaji, untuk mengkomunikasikan, monggo pun menggunakan kata kerja operasional yang cocok untuk rumusan masalah panjenengan gitu. Kemudian manfaat teoritis dan praktis. Nah, biasanya gitu. Manfaat teoritis, pengembangan bidang keilmuan hukum dengan kontribusi konseptual dan kerangka pemikiran baru yang relevan dengan perkembangan terkini. Manfaat praktisnya memberikan pemikiran dan rekomendasi baru bagi kemaslahatan masyarakat dan pengambil pengambil kebijakan dalam implementasi peraturan hukum. Atau biasanya manfaatnya untuk pengembangan pengembangan keilmuan di prodi HKI ya, yaitu. Ini yang kemarin. Nah, ini sampun. G. Itu adalah komponen penyusunan pendahuluan. Jadi kira-kira kenapa kok banyak yang gagal dalam menyusun latar belakang tadi itu? Kira-kira kalau panjenengan identifikasi, kenapa kok susah nyusun latar belakang? Kira-kira dari keempat ini atau ada others gitu? Atau ada yang lain? Kira-kira dari penyebab kegagalan menyusun latar belakang. Coba, monggo bisa sharing. Kira-kira kalau saya begini, Ustaz, kalau saya begini, apa kekurangannya? Kenapa kok sering gagal? Itu kira-kira di mananya gagal? Atau tidak bisa mendudukkan mana Dasolen dan Dasin?
tidak bisa mengkomunikasikan signifikansi, nggak nemu urgensi. Bagus sih penelitiannya, kayaknya isunya bagus, tapi nggak dapat nih urgensinya. Kira-kira kenapa kok urgent? Kalau dibiarkan kenapa? Kalau nggak diteliti kenapa? Kayak gitu. Monggo, sharing. Itu materinya sedikit tentang pendahuluan. Hmm. Pendahuluan ya Monggo, Ustaz bisa, itu. Ustazah. Sebelum sharing tentang kira-kira biasanya kenapa sih gagal atau berhenti di tengah nyusun latar belakang, saya mau nanya Ustadz. Kadang-kadang itu kan ada dosen yang meminta itu tujuan penelitian tuh tidak usah masalah cuma rumusan masalah aja karena rumusan masalah itu sudah mencakup tujuan penelitian tuh pripun Ustaz? Tujuan penelitian itu kan, Maksudnya bukan dijadikan subbab tersendiri tapi jadi satu di sebelum itu apa? oh, ini, di komponen latar belakang. Oh, Nah, bukan kalau di jadi. komponen latar belakang itu kan kita menarasikan gitu, Ustaz, ya, Mm-mm, budayanya. mm-mm, Kalau kita sebutkan di subbab sendiri, biasanya kalau di literatur bahasa Inggris itu tulisannya adalah objectives kan gitu. mm-mm, Research question, bawahnya itu kan objectives gitu. Tapi untuk yang di kerangka latar belakang itu kan biasanya biar runtut aja, ada bridging yang kemudian menyampaikan kepada pembaca bahwasannya penelitian ini dilakukan karena ini. Oh, penting kenapa? Karena ini. Masalahnya apa? Ini. Maka tujuan penelitian itu ngapain sih? Untuk mengeksplorasi atau seperti apa? Untuk mengidentifikasi dan kemudian menemukan atau menganalisa kebijakan begini-begini. Itu kalau dinarasikan di latar belakang. Tapi kemudian kalau di tujuan penelitian itu untuk menjawab rumusan masalah atau selaras dengan rumusan masalah fenomena yang diangkat dan dihubungkan dengan variabel penelitian serta lokasi gitu. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi atau ini, jadi ya biar sistematis aja sih kalau menurut saya. Karena juga saya baca di template-template proposal yang dibuat oleh universitas terkemuka di luar negeri pun, itu menyebutkan research question, bawahnya itu pasti objectives gitu. Baru kemudian di bawahnya itu ada significance gitu. Maka kemudian itu mungkin diadaptasi gitu ke Indonesia jadi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian kayak gitu. Nggak nyebut mereka itu benefit nih, tapi langsung kemudian objectives and significance kayak gitu. mm-mm, Saya pernah menyusun proposal penelitian untuk S3 itu dari Victoria University Wellington, Selandia Baru. Ya itu hampir sama kayak punya kita, rumusan masalah, tujuan penelitian, objektif, terus kemudian rasionale, tapi ada rasional. Rasionalisasinya apa gitu. Terus kemudian bawahnya baru metodologi atau metodologi penelitiannya atau metode penelitiannya. Kira-kira menggunakan penelitian apa, terus kemudian sumber data yang digunakan apa, terus kemudian teknik pengambilannya seperti apa. Kemudian baru di bawahnya nanti ada reference atau daftar pustaka. Sama, hampir sama. mm-mm, Dan di latar belakang pun mereka menyebutkan eh, the background contains gitu kan. Latar belakang must contains atau must be completed with gitu atau harus dilengkapi dengan gaps terus kemudian perdebatan kesarjanaan mengenai masalah lalu kemudian disebutkan di situ urgensi dan tujuan. Ngoten. mm-mm, Jadi mungkin itu diadaptasi ke template Indonesia jadinya kayak gitu Ustaz. mm-mm, Tapi kalau mengikuti template yang diharuskan oleh Prodi, dia tetap harus ikut aja. Walaupun dosen pembimbingnya tidak setuju gitu. Cuma kan kita prosedural ya, ada teknisnya atau ada mekanismenya. Begitu Ustaz Wahid. Iya, Ustaz. Nah, menjawab pertanyaan tadi tentang biasanya kegagalan dalam merumuskan latar belakang itu apa, itu biasanya nggih, biasanya itu kayak masalah utamanya itu nggak terdefinisi dengan jelas. Terus apalagi ya? Oh, ini research gapnya nggak ada. Itu. Terus hmm,
data pendukungnya itu kurang gitu, tapi yang aktual itu kurang gitu nggih. Terus alur logikanya itu nggak pakai pola piramida terbalik gitu. Kalau kemarin kan kita sudah itu ya, sudah belajar tentang pola piramida terbalik itu ya. Itu loh latar Oke, belakang itu dari umum dari ke umum dulu. spesifik gitu kan. Terus Oke. biasanya juga terlalu banyak bahas teori sama definisi dasar gitu kan. Padahal kan fenomena kan harus difokuskan gitu kan, fokus pada fenomena masalahnya gitu kan, bukan pada penjabaran definisi teoritis panjang lebar itu kan nanti ada di bab 2 kalau skripsi setahu saya ya. Mm-mm. Kemudian ruang lingkupnya itu terlalu luas atau terlalu sempit. Nah, itulah diperlukan namanya pembatasan masalah atau pembatasan istilah. Jadi, Mm-mm. kalau saya pribadi untuk menghindari kegagalan ini tuh eh, mesti begini, tak tanya dulu buat saya pribadi ya, kenapa sih masalah ini penting untuk diteliti saat ini gitu kan? Dan kira-kira seperti yang jenengan ungkapkan tadi, dampaknya itu apa jika masalah ini dibiarkan itu biasanya langsung balik balik ke jalur yang benar, balik ke jalur yang benar tuh Oke, oke, betul. gitu. Oke, saya sepakat tentang tadi itu bahwasanya ada yang seringkali gagal untuk mencari gaps-nya. Terus kemudian terlalu luas, terlalu sibuk di definisi operasional. Makanya kemudian ada istilah perkawinan adalah itu dijelaskan di latar belakang. Nggak usah gitu loh maksudnya. Langsung aja kira-kira general statement-nya apa, kemudian thesis statement, supporting ideas. Gitu kan, gitu. Kalau Ya. misalkan kita kita di writing IELTS atau di TOEFL yang IBT itu ketika kita disuruh menuliskan writing itu gini, eh pemerintah sekarang menerapkan kebijakan efisiensi hemat bahan bakar. To what extent? Kamu agree atau tidak? Kan gitu ya. Mm-mm. Kamu setuju atau tidak? Disuruh menuliskan 250 kata untuk pendapat kita tentang pemerintah saat ini menerapkan kebijakan efisiensi dengan WFA dan WFO serta penghematan BBM. To what extent do you agree or disagree with this statement? Kan gitu kalau di dalam IELTS itu. And Kita cuma why? jawab iya, biasanya kita jawab di situ eh kita setuju atau tidak. I do agree atau I strongly agree kan gitu terhadap kebijakan. I strongly agree terhadap kebijakan pemerintah. Nah, itu statement kita. Terus kemudian di bawahnya tuliskan alasan kenapa kamu setuju, alasan kenapa kamu tidak setuju. Kemudian baru di akhir to in a nutshell atau kemudian to conclude atau sebagai conclusion kayak gitu. Mm-mm. Baru kemudian kita jelaskan. Sama, kan kita menjelaskan kayak gitu di skripsi kita. Mm-mm. Masalahnya apa? Kenapa kok diteliti? Kenapa penting? Tunjukkan apa statementmu. Kemudian didukung oleh supporting ideas gitu. Ide-ide pendukung atau paragraf pendukung gitu. Bukan paragraf utama lagi. Kalau paragraf utama tadi itu menjelaskan tentang sertifikasi penting dilakukan karena masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal sebanyak 400.000. Nah, itu thesis statement. Bawahnya kemudian supporting ideas-nya. Supporting dari paragraf tadi itu apa? Kenapa? Ditunjukkan lah, ditunjukkan masalahnya, ditunjukkan urgensinya, kemudian baru oleh karena itu penelitian ini penting kan gitu. Kesimpulannya, penelitian ini penting dilakukan. Ngoten. Kalau ini biasanya Ustadz, terkadang itu juga ketika kita sudah mantep ya dengan latar belakang ini jetis gitu ya. Nanti pertanyaan dosen penguji itu biasanya gini, ini penting menurut siapa? Itu kan iya. Jadi Kelabakan kita loh. harus mempertahankan argumentasi kita dong. Ini penting menurut siapa? Itu itu yang jadi itu saya Ustaz harus jegling gitu kan. Butuh trik dan tips itu Ustaz. Kira-kira kalau ditanya begitu ya, misalnya kayak di yang tadi itu yang tinjauan siasah syariah terhadap konsep restoratif justice itu revisi KUHP, kalau kira-kira sebagai mahasiswa misalnya Ustaz sebagai mahasiswa yang punya ini ya, terus habis itu ditanya ini penting menurut siapa gitu, Ustaz gimana Ustaz? Saya akan berargumentasi
bahwasanya penelitian ini penting dilakukan karena yang pertama, jika dibiarkan begini, jika Mm-mm. tidak dilakukan, maka ini akan berlarut-larut permasalahan seperti ini, gitu. Mm-mm. Kan biasanya Tadi tentang apa? Siasat syariah tentang apa, Ustazah? siasat syariat KDRT, konsep restoratif. restoratif justice ya. Nah, Mm, mm, ini bahaya laten ini nanti akan terjadi terus. Bagaimana kemudian wanita atau perempuan itu akan terdiskreditkan KDRT, kemudian di dalam penguasaan yang abusif dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini penting dilakukan dan menurut saya ini penting untuk mereka para pemerhati perempuan. Yang kedua penting bagi pengambil kebijakan. Yang ketiga penting bagi perempuan itu sendiri. Nah, kalau saya jawabnya berargumentasi seperti itu, saudara. Tetap saya mempertahankan bahwasanya melihat fenomena-fenomena yang lain yang itu saya jadikan sebagai data. Bukan menurut saya penting, tapi menurut saya penting karena begini-begini, ini begini-begini. Kalau dibiarkan kayak gini, kayak gini. Makanya kemudian ujian skripsi itu dikatakan sebagai defense kan ya, mempertahankan. Makanya kemudian ujian ini diajukan untuk mempertahankan dan memperoleh gelar S1 kayak gitu ya. Makanya itu di cover kan kayak gitu. Artinya kan memang ujian defense. Bagaimana kemudian kamu mengambil masalah ini, kemudian bagaimana kamu mempertahankan argumentasimu terhadap eh, masalah yang kamu angkat gitu. Ya, karena itu Ustadz biasanya mahasiswa-mahasiswa itu sudah apa ya namanya, kalau sudah tanya tentang pentingnya penelitian itu pasti pikirannya begini, sudah nyepak jawabannya ya Ustadz. Terus habis itu nanti takutnya ketakutan sendirian gitu, ketakutannya gini nanti ditanya. Nah itu kan penting menurut kamu, bukan penting menurut saya gitu kan. Sudah apa ya namanya? eh Sudah takut duluan oleh pertanyaan itu gitu loh. Takut jawabannya itu subjektif gitu loh. Rata-rata seperti itu. Ya, dijawab aja. Saya secara objektif ya Pak ya, melihat dan juga berargumentasi atas dalil-dalil atau evidence atau bukti-bukti yang saya dapatkan serta data-data yang saya baca. Jadi secara objektif saya merasa ini penting dilakukan. Nah, bukan secara subjektif kemudian ini penting karena untuk saya sebagai penelitian saya, bukan. Tapi secara objektif saya melihat. Nah, seharusnya Bapak juga berpikir secara objektif. Dan kegagalan menyusun latar belakang biasanya disebabkan oleh terlalu menunda mengerjakan. Terus akhirnya Oke. tidak itu, tidak apa namanya, ya akhirnya seperti biasa-biasa saja gitu kan. Banyak Mm-mm. Pertanyaan, revisi gitu. Monggo Ustadz Nuradi. eh, untuk penelitian itu dari untuk menentukan latar belakang dan seterusnya. Bila kita tidak punya data seperti eh, syarat-syarat penelitian, apakah boleh kita mengambil data sendiri secara langsung? Artinya Jadi langsung terjun. berdasarkan fenomena. Hmm, karena kami merencanakan seperti itu. Setelah saya mengerjakan di tugas satu itu, wah ini menarik ternyata. Jadi berulang-ulang, oh ternyata akhirnya saya rubah, ketemu, sudah menemukan saya. Sudah itu tak pakai dah. Itu. Tapi masalahnya, oh iya, tapi data kita tidak punya. Kalau ada penelitian, penelitian di mana tidak tahu. Jadi apakah boleh yang tidak punya data tertulis, misalkan dari Pemkot atau dari mana ya, tapi kita membuat data sendiri atas fenomena itu, kita angkat dan kita membuat semacam apa namanya itu apa namanya ya, apa namanya Ustaz? Membuat pertanyaan untuk dijawab yang tidak perlu menyebutkan angket, nah, angket maksudnya. Membuat angket dalam satu blok atau dalam satu wilayah itu disebar angket, kemudian kita olah sendiri. Apa bisa seperti itu, Ustaz? Kuantitatif itu berarti Ustadz. Monggo Ustadz Tanzil. Dan itu makan waktu dan itu betul-betul harus terjun melibatkan banyak orang. Dan kami merencanakan seperti itu, insya Allah. Saya saya berani itu. Cuma risikonya tidak ada data pendukung untuk wilayah ini yang mau diteliti, hal yang akan kami teliti tidak ada gitu loh. Tapi ini penting menurut saya seperti pendapatnya Ustadz tadi bahwa menurut pendapat saya ini begini. Nah nanti kita pertahankan itu dan berani mempertanggungjawabkan bahwa
kasusnya seperti ini nanti akan terjadi kalau nggak diteliti. Siapa tahu nanti ke belakang sehingga ada manfaat dari hasil penelitian kita. Nah, cuma masalahnya data itu saya pertanyakan, boleh nggak seperti itu tanpa data-data, tapi kita buat data sendiri, ya kita itu nantinya gimana itu? Berarti yang dicari adalah kuantitas ya. Jadinya kuantitatif, Ustadz. Kalau misalkan yang dicari adalah sebanyak-banyak orang, terus kemudian melibatkan banyak orang, nanti itu kemudian dikasih angket atau responden, Google Ya, Form atau seperti apa, survei atau seperti apa, bukan wawancara ini. Maka kemudian jadinya nanti kuantitatif yang diukur berpengaruh atau tidak, terus kemudian berimplikasi atau tidak, relevan atau tidak, signifikan atau tidak, kan gitu nanti jadinya pakai tools-tools yang analisa kuantitatif. Sedangkan kita nggak punya toolsnya itu di HKI, Ustaz. Kalau panjenengan memang pakar di kuantitatif dan memang bisa, G itu panjenengan G. Tapi kalau di HKI tidak ada tools untuk kuantitatif dan kita juga penelitiannya itu tidak ada yang kuantitatif kayak gitu. Karena kita tidak punya instrumen, tidak punya apanya, tidak punya medianya, mata kuliahnya pun tidak mendukung untuk kuantitatif, Ustaz. Jadi secara kualitas atau secara kualitatif wawancara, terus kemudian fenomena seperti itu. Jadi kalau menurut saya, ya memang kalau nggak ada data, kemudian kita turun lapangan untuk mengamati fenomena tadi, yaitu nanti berdasarkan fenomena yang diamati oleh penulis, begitu. Itu nggak apa-apa menyampaikan, karena memang ada fenomena itu dan didokumentasikan, yang kita sebut sebagai dokumentasi tadi itu. Dokumentasi dari fenomena tadi itu yang kemudian dipotret karena belum ada sumber yang membahas. Nah, itu kita fenomena. Kayak kopi pangku tadi itu. Nah, kita potret bagaimana fenomena kopi pangku di rel spur dan lain sebagainya kayak gitu. Itu kita sampaikan sebagai dokumentasi. Dari hasil pengamatan terhadap fenomena terkait dengan kopi pangku oleh penulis, nah, seperti ini, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan menciptakan kolam responden sendiri, lalu kemudian dikasih pertanyaan ini, yang dicari itu kualitas atau kuantitasnya, gitu. Ini berpengaruh atau tidak? Ini signifikan atau tidak? Kalau saya boleh tahu, jenengan mau bahas apa? nah, begini, pendapat umum di masyarakat kita di setiap pengajian itu bahwa kalau ngomong seorang ustadz itu menyampaikan poligami, semuanya itu wah, artinya sinis, tidak suka. Tapi faktanya hukum kita tidak melarang. Lah itu kan perlu diangkat itu. Saya tidak pernah menemukan bagaimana mengangkat itu. Lah, maka nanti penelitiannya saya akan berangkat ke beberapa zaman kajiannya seperti zamannya Ustaz Faisal berapa kelompok itu kita teliti, kita responden, kita kasih angket. Nah, nanti hasilnya itu dan apa namanya terjadi ya satu dua mungkin kita sudah tahu. Salah satunya tidak mau poligami tapi selingkuh mau. Akhirnya kan seperti itu. Nah, kan intinya ada di sana nantinya itu. Gimana Ustaz? Oke, jadinya benar, itu kuantitatif nanti jadinya. Kita kumpulkan kolom-kolom informan tadi itu oleh responden, kemudian suruh mengisi angket, angketnya tadi kemudian dianalisa. Kalau kita analisa secara kualitatif kan gimana caranya, Ustaz? Pertanyaan-pertanyaan angket pun itu beda dengan pertanyaan pemandu wawancara. Kalau pertanyaan angket atau kuesioner itu biasanya ada sumbernya. Pertanyaan ini itu berdasarkan sumber yang diambil dari jurnal ini. Maka kemudian ada instrumennya di kuantitatif itu. Kemudian setelah dikumpulkan semua, itu dibaca nanti oleh PLS, SEM, terus kemudian SPSS, kemudian nanti akan menghasilkan sebuah hasil yang signifikan. Pernyataan dari ulama ini tentang isu ini oleh masyarakat ditanggapi dengan begini, itu kenapa? Terus kemudian signifikan atau tidak terhadap bagaimana pemahaman masyarakat kayak gitu, berpengaruh atau tidak. Nah, itu nanti jadinya kuantitatif. Tapi kalau misalkan kita mau merubah untuk menjadi kualitatif, jenengan ambil
beberapa sampel informan yang hadir di acara pengajian, kemudian diambillah tentang pendapatnya. Maka kemudian nanti jadi respon masyarakat tentang poligami oleh ulama ditinjau dari apa. Nah, itu baru kualitatif. Jangan wawancara, instrumennya wawancara, pengambilan datanya menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Analisisnya menggunakan analisis konten, atau kemudian deskriptif, nah, begitu. Itu lebih ini, lebih kualitatif jadinya. Tapi kalau kuantitatif ya tadi itu melibatkan banyak orang, apakah jenengan mampu mewawancarai satu-satu orang dari jamaah tadi itu atau seperti apa? Begitu. Maka kita perlu memahami penelitian kualitatif dan kuantitatif tadi. Karena di HKI nggak ada penelitian kuantitatif. Bahkan di Indonesia pun penelitian HKI yang kuantitatif itu jarang terjadi. Karena yang diteliti adalah isu hukum, dampak hukum, gitu. Tapi kalau misalkan pengaruh gadget terhadap peningkatan kecerdasan mahasiswa di semester 1, nah itu nanti berpengaruh atau tidak penggunaan gadget. Nah itu kuantitatif. PAI bisa, EKOS misalkan. Label halal mempengaruhi proses pembelian konsumen terhadap suatu produk UMKM. Maka ketika kita kirim kuesioner kepada responden, mereka menjawab apakah mereka itu lebih milih label halal atau tidak ketika akan beli makanan. Nah, ternyata mereka ini membeli tapi setelah melihat produk halalnya atau label halalnya. Maka itu nanti berpengaruh terhadap putusan pembelian. Nah, itu kuantitatif kayak gitu. Di HTI nggak pernah ada ya, Zat. Soalnya nggak punya mata kuliahnya, nggak ada toolsnya. Saya pun nggak sanggup kalau misalkan ada yang meneliti kuantitatif terus kemudian saya pembimbingnya. Dan alhamdulillah nggak ada. Selama saya jadi dosen nggak ada. Sedikit itu Karena ya, kita, Ustadz. karena kita tolak duluan. Sedikit sedikit ide. Kalau untuk poligami mungkin bisa begini, Ustadz. Ustadz Nur. Poligami dan keadilan dalam putusan Pengadilan Agama Indonesia. Titik dua, tinjauan sistematis atas interpretasi hakim terhadap syarat adil. Itu bisa kan? Kayak Bisa. begitu. Ya. Oke. Atau itu jenengan angkat namanya poligami siri. Jenengan pernah dengar poligami siri kah? Jadi poligaminya itu berdasarkan poligaminya itu dilaksanakan karena dengan nikah siri gitu kan. Itu kita tinjau hukum positifnya terhadap anaknya gitu kan. Analisis makosi syariahnya gitu kan. Misalnya kayak apa itu kan kalau ini dikaitkan dengan itu Ustadz, pencatatan pernikahan gitu kan ditinjau dari sahnya menurut negara sama apa itu menurut kaidah fikih atau hukum Islam gitu kan. Kalau di hukum Islam kan yang penting sah gitu kan, tidak perlu dicatat negara. Itu kan bisa ditinjau dari begituan gitu, Ustaz. Tugasku itu, Bu. Tugasku Heeh. hukum perkawinan internasional itu. Ya, poligami siri namanya gitu kan. Jadi kalau misalnya apa ada poligami gitu kan, eh, analisis gitu kan seberapa Itu intinya saya itu kepingin mengangkat itu bahwasanya di masyarakat pada umumnya itu Mm, kalau sudah ngomong masalah poligami, terutama dari kalangan ibu-ibu sudah mm, sinis, sudah mm, anti gitu loh. Walaupun termasuk yang sebetulnya menerima, tapi begitu ada kata itu, mesti yang keluar lebih dahulu itu kalimat yang nah, gitu aja. Nah itu faktanya kebutuhan itu ada gitu. Ya, ya mungkin cara-cara itu pokoknya saya akan insya Allah di bidang itu cuma mencari datanya ternyata sulit itu ya iya. mungkin ke kualitatif itu saya setuju itu tapi insya Allah arah saya ke sana nanti. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ustazah Amarilis, Ustaz Tanzil. Begini, Oke. terkadang yang paling sulit di saya menentukan kata pertama. Kadang saya mengambil data dulu untuk tengah latar belakang, baru setelah saya susun, saya memikirkan kata pertama yang baik apa. Gitu. Bagaimana dengan metode saya ini, Ustadz? Gitu, Ustadz. Hmm. Oke, oke, oke.
Mm-mm. Podo Bu Aman, saya juga seperti itu biasanya. Ustaz, kalau Akhirnya, saya Saya merenungi mengambil kata data dulu pertama doa. nggak bisa mengerjakan, Ustaz. akhirnya Saya nggak browsing aku. nemu-nemu. Nah, itu betul. Kata pertama dalam latar belakang itu pasti yang paling menghabiskan waktu banyak. Kalau misalnya latar belakang kata pertamanya itu sebuah pertanyaan gitu nggak boleh ya, Ustaz? Atau sebuah pernyataan emosional, misalnya ya, misalnya ini Hmm. di di judul saya dulu yang psikologi, ya, saya tak bukakan. Kira-kira mungkin bisa dijadikan itu, Ustaz. Apa namanya? Ide gitu loh. Kalau apa namanya? Coba jenengan share. Ya, si, apa jenenge? Kalimat pertama itu pokok menunjukkan masalah sih kalau hukum itu. Beda ya, Mm-mm. latar belakang penelitian, latar belakang kegiatan, latar belakang eh, acara sekolah kayak gitu. Aduh, apa sih judulnya? Hmm, Pokoknya yang jelas saya browsing dulu Ustadz. Kira-kira mana yang pas gitu untuk mencari latar belakang awalnya itu. Mm-mm. Oh, Atau ini. buatkan saya latar belakang satu paragraf di Oh, ChatGPT itu. Enak itu. banyak itu, banyak Ustadz, tapi nggak langsung saya ambil. Akhirnya ada sedikit-sedikit gitu. Ini Ustaz, saya share ya Ustaz, coba ya Ustaz ya. Inspirasi. Iya Ustaz, monggo. Ini sebenarnya mau saya. Inilah, ini dari jurnal. Stigma terhadap gangguan mental di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan, tercermin dari penggunaan kata gila yang merendahkan dan praktik diskriminatif terhadap orang dengan gangguan jiwa. Enggak apa-apa. Terus ini, pendahuluannya bisa gini, gila, sebuah kata yang begitu mudah terlontar dari bibir masyarakat Indonesia ketika berbicara tentang seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental, gitu kan. Ini kan Mm-mm. bisa, maksudnya bukan harus yang umum banget gitu kan. Maksudnya pernyataan yang emosional tuh boleh apa enggak itu? Jarang sih. Jarang ya. Jarang yang menggunakan kata-kata emosional itu jarang. Cuma langsung ke masalah sih misalnya. Karena ini gila itu adalah sebuah ekspresi yang umum di psikologi mungkin oke. Mm-mm, mm-mm, Tapi kalau jenengan coba udah berapa jurnal yang jenengan analisis kemarin kan banyak ya. mm-mm, Kira-kira baca pendahuluannya kira-kira panjenengan melihatnya seperti apa? Gitu wes. mm-mm, mm-mm. Gitu. Berarti kalau yang emosional, Langsung menyebutkan masalah ya, ini menyebutkan termasuk masalah sih emosional paling atau banyak. umum ya? Itu dahsyat Kenapa? itu. Ini termasuk emosional apa umum ya? Ya ini loh. Dahsyat, Bu. Gila sebuah kata. Menurut saya umum, kalau menurut saya. Kalau emosional itu pakai Oh, marah-marah nggak? Kan ini nggak. iya umum ini Emosional itu kayaknya. Itu tidak umum selalu kayaknya. marah-marah, Ustadz, gitu loh. Penekanan ya. Ada stressing di situ. Greget, ada Kata-kata gregetnya. gila Mm-mm. tadi Tapi itu ini kan kayak umum ini kalau Bu. intonasinya kita baca gila atau gila, Hmm. maka kemudian stressingnya kan kita bisa lihat dari kata-kata tadi itu. Stressing Mm. dari kata gila adalah, Mm-mm. Mm. menurut saya ini sih masih biasa. Ini judulnya, gila itu bukan aib, reframing mental illness dalam perspektif rahmatan lil alamin. Ya, Nah ini di HKI nggak bisa, judul kayak gini tuh nggak bisa. iya nggak Sebuah bisa, kayak pernyataan itu nggak bisa, ha-ha, nggak bisa. nggak bisa. Makanya itu untuk yang itu saya edit kan bukan Universitas Muhammadiyah tapi yang lain, karena itu berhubungannya dengan psikologi. Kalau psikologi Ha-ha, itu kalau masuk, Ustaz. kalau bahasa-bahasa psikologi, bahasa-bahasa komunikasi itu mungkin masih oke Ustaz. Tapi kalau hukum itu kan Mm-mm. sesuatu yang ini ya, bukan yang sesuatu yang abstrak gitu ya, Mm-mm. tapi sesuatu yang Mm-mm. ya fenomena gitu loh. Makanya itu struggle-nya saya di hukum, ngambil hukum kali ini ngambil hukum itu Ustadz. Karena apa? Beberapa studi saya yang sebelumnya itu kan biasanya tuh penelitiannya itu bisa seperti itu gitu loh. Kalau matematika lain lagi kan ya. Kalau psikologi itu kan begituan, begitulah Ustadz. Terus seringnya itu menggunakan kayak
kualitatif, kuantitatif, kayak misalnya yang diambil di Sugiono itu loh, Ustaz, metode Mm-mm. penelitiannya Sugiono gitu kan. Saya itu jadi Mm-mm. di ini tuh termasuk baru gitu loh di hukum ini gitu loh. Jadi masih meraba-raba ini. Oh, berarti tidak pakai yang kayak biasanya di Sugiono itu atau mungkin sama cuma namanya beda gitu. Jadi masih itu. Kalau Masih. Sugiono kan bukan penelitian hukum ya, tapi umum, Mm-mm. metode penelitian umum. Makanya itu saya kan Profesor seringnya Sugiono, itu nggih. untuk yang studi saya sebelumnya kan metode penelitiannya umum semua Ustaz rata-rata. Bahkan Mm-mm. psikologi itu kan umum juga gitu kan. Matematika itu umum, ekonomi itu umum, akuntansi itu juga umum gitu kan. Nah, untuk yang hukum ini makanya hal yang baru gitu. Jadi mohon bimbingannya. Punya Profesor Irwansyah ini, Untuk ternyata itu ya, untuk yang ternyata, metode penelitian khusus ternyata ya. hukum ya. Heeh, jadi memang berbeda gitu kalau misalkan kita membicarakan penelitian penelitian metode penelitian umum sama penelitian hukum itu beda. Mm-mm. Banyak buku yang membahas penelitian secara umum, tapi yang kekhasannya itu seperti penelitian hukum atau penelitian hukum Islam punyanya Sofyan Pakau itu juga beda gitu loh, Saudara. Artinya memang ada kekhasan. Ini metode penelitian hukum Islam punyanya Sofyan Pakau, PKau. Metode penelitian hukum Islam. Beda dengan penelitian punyanya Burhan Bungin, kemudian Sugiono, yang sering digunakan kan Sugiono. Terus kemudian Leksi J Mulung, ya kan? Itu untuk penelitian penelitian umumnya. Tapi kita kan penelitian hukum, nih. Ada kekhasannya. Judul itu definisi operasional itu seperti apa, kata kerja operasionalnya itu seperti apa. Kalau di jurnal mungkin oke. Kalau kita menggunakan kata kayak pernyataan gitu loh. Cyberbullying, aib bagi ini, tinjauan fakultas syariah gitu misalnya. Ya. Itu Mm-mm. oke. Tapi kalau skripsi itu ada kekhasan dan harus mengikuti kaidah-kaidah. Nah, itu ada kaidah-kaidah tertentu yang harus kita ikuti. Judul itu harus begini, begitu. Kalau Ustadz menyarankan sendiri mending jurnal atau skripsi? Tergantung mahasiswanya sih kalau saya. Kalau misalkan mahasiswanya senang nulis, tak sarankan untuk jurnal. Tapi kalau misalkan dikhawatirkan lama, waktunya lama, nah, untuk penerbitan jurnalnya biasanya ngambil skripsi. Tapi kalau mau bebas skripsi ya nulis jurnal. Cinta 3 ke atas satu. Tapi kalau Cinta 4 ke atas dua. Hmm. Cinta 4 ke bawah, sorry. Idealnya, Levelnya maksudnya ya. idealnya untuk apa itu jurnal kita kira-kira nulisnya mulai semester berapa Ustaz? Mulai sekarang bisa. Saya udah nanya kemarin waktu rapat prodi. Ah, Apakah boleh? Apakah boleh mahasiswa HKI yang saya ajar medpen sekarang semester 4 itu nulis jurnal lalu terbit di tahun berikutnya atau tahun depannya 2027 misalkan lalu kemudian itu disimpan untuk dia nanti lulus bebas skripsi. Boleh katanya. oke Ustaz. Itu Gitu. berarti itu ya misalnya oh iya sih kalau misalnya jadi mohon bantuannya Ustadz untuk mencari jurnal daftar jurnal yang cocok untuk diterbitkan di Oke, mana. insya Allah nanti saya kasih jurnal Ini hukum bertanya, Islam. jurnal yang dimaksud ini yang golongannya cinta-cintaan apa bukan, Bu? Cinta-cintaan Iya, itu. harus cinta-cintaan, Ustazah. Jenengan kalau mau yang grade-nya itu Sinta 4, 5, 6 itu berarti dua artikel. Kalau yang Sinta Betul, 1, 2, 3 satu cukup. satu artikel. Karena memang tingkat apa ya namanya tingkat lolos di Sinta 3 itu Sinta 3 aja ya itu Betul, minimal 1 tahun. iya minimal 1 tahun gitu. Makanya Ustaz, kan ini menyinggung jurnal dan cinta-cintaan. Apakah di metodologi penelitian ini nanti juga akan dijelaskan gitu, Ustaz? Bagi kaum awam, saya sendiri belum terlalu memahami cinta gitu. Apa nanti ada pembahasan khusus, Ustaz? Ya, ada. Nanti saya jelaskan di publish or perish itu juga. Nanti setelah UTS nih, sabar. Kan kita masih fondasi dulu nih. Biar tahu dulu nih, gambaran medpen itu kayak gimana. Baru nanti tapi masuk ke teknis itu sampai selesai nanti. elek parnonya udah dari sekarang Ustaz. Ah,
Saya sudah ngereng-ngereng sih sama satu punyanya itu yang apa hukum perkawinan Islam. Nanti minta tolong Pak Faisal untuk penelitian lapangannya. Sudah merancang gitu loh. Cuma ini tinggal mood dalam mengerjakan dan waktunya. Iya. G, baik. Cekap G. Oke, Ustadz. G, jangan lupa tanggal 30 adalah batas submission untuk tugas Tidak. UTS-nya. Masih lama. Masih lama, Saya seminggu itu cepet, Ustadz. saya masih bingung. Nanti minta tolong Bu Wahyu dijelaskan lagi saya kayak kemarin Bu Wahyu. Apa itu? Yang mana? Kemarin, yo, yang UTS-nya itu. Oke. Yang kemarin kan tugas yang terakhir yang kemarin kan jangan jelaskan lagi. Heeh. Saya baru dong. Yang ini enggak dong neh, enggak jelas Nah, meneh. Ustadz, itu kan tugas UTS-nya itu berarti outputnya latar belakang kan? Nggak perlu dianalisis kayak saya tak buka itu, Bu. Aku mumpung buka LMS ini. Berarti kan Hmm. outputnya itu latar belakang kan, Ustadz? Nggak usah di breakdown fenomena utamanya apa, identifikasi kesenjangannya apa, analisis komparatifnya apa, sampai ini yang B. Iya, ikutin itu aja, Miss. Berarti nggak usah di breakdown ya, Ustadz? Jadi nanti Latar belakang ada itu. berapa? 1.000 kata ya? Untuk latar belakang. Iya, itu kan kerangka isi latar belakang. Mahasiswa wajib menyusun latar belakang singkat 700 sampai 1.000 kata. Yang mencakup poin-poin berikut secara berurutan. Ya kan? Iya, berarti nggak usah di breakdown ya. Nggak usah. Nggak usah tulis fenomena utama. Tidak. Tapi langsung di ini. Di paragraf itu sudah menunjukkan kerangka-kerangka tadi itu, Ustazah. Mm, mm. Gitu. Kalau ini wajib lampirkan bukti gitu kan. Wajib melampirkan screenshot postingan media gitu kan. Foto fenomena screenshot halaman abstrak jurnal yang jadikan pembanding. Nah, kalau punya saya SLR terus Lampiran. habis itu LSI itu gimana Ustaz? Apa yang perlu saya lampirkan? Kan nggak ada itunya. Ya, fenomena kan. Itu tentang fenomena kan. Saya minta fenomena yang menjadi apa? Bahan untuk diteliti tadi itu. Berarti SS-an LSI itu boleh ya? Boleh, Oke. itu nggak apa-apa. Itu kan data. Yang penting ada lampiran datanya. Kemudian foto fenomena. Jika menggunakan fenomena sekitar, screenshot halaman abstrak jurnal yang dijadikan pembanding. Jika ini apa normatif ya. Terus kemudian mahasiswa wajib menuliskan satu paragraf khusus tentang refleksi personal gitu. Bagaimana menemukan ide ini? Nah, itu dijelaskan aja nanti. Oke, oke. Berangkat dari ini ya begitu. Monggo pun Oh, diceritakan. iya, iya. Oke, Oke, cukup ya. penelitian. Ini kan kutipan langsung dan referensi. Berarti referensinya pakai daftar pustaka juga atau nggak usah Ustaz? Referensinya pakai daftar pustaka Kan ada atau referensinya tuh. tidak? Mm-mm, Pakai. pakai Berarti latar belakang, kemudian daftar pustaka, baru lampirannya. lampiran betul. Heeh. Oke. Kan itu ada kutipan. Pakai body note, ya Budi. kan? Oke. Mm-mm. Body note berarti pakai APA. EPE 7 kan? Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Oke, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Ustadzah untuk kehadirannya. Alhamdulillah kita selesai di pertemuan terakhir ini sebelum UTS. Minggu depan kita UTS, melaksanakan UTS. Setelah itu kita masuk ke teknis-teknis seperti yang diminta Ustadzah Marilis tadi itu, jurnal dan lain sebagainya. Nanti kita diskusi lebih lanjut lagi. LMS belum saya upload ya, karena jadi kan minta jangan dulu terlalu banyak tugas. Ya udah, saya saya keep dulu ini tugasnya. Lu tugas Nanti saya mana keluarkan Ustaz? uangnya. UTS kurang mari. Memang memang seperti itu. Tugas UTS kurang mari. Tapi untuk yang untuk PPT yang hari ini sudah ya? PPT sudah. Apa judulnya ya? Latar Oke. belakang itu kan sudah. Latar belakang. Saya tak lihat deh. Nggih, insya Belum Allah dah. sudah Ustaz. Nggih. Oke. Baik, terima kasih kita cukupkan. Ustazah, kita ketemu setelah UTS. Semoga berhasil. Semoga sukses untuk UTS-nya lancar, nggih. Tepat waktu.
Kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron ala husni ihtimamikum wa ala jafi ta'alumina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khairan. Nuwun Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz.